aktor Eza Gionino, akhirnya memilih untuk pasrah dan berlapang dada terkait gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, Meiza Aulia Koritha. Ya, seperti diketahui, gugatan cerai tersebut didaftarkan pada 3 September 2025 setelah keduanya menjalani biduk rumah tangga selama 7 tahun. Sebelumnya, Eza mengaku terkejut dengan langkah yang diambil sang istri. Bahkan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong pada 22 September 2025, Eza sempat menyatakan ngotot tak ingin pisah dan berharap rumah tangganya dapat dipertahankan. Namun, karena Meiza bersikukuh ingin mengakhiri pernikahan mereka, Eza pun kini menyatakan kesiapannya untuk menerima keputusan tersebut. Setelah mencoba ikhlas dan akhirnya sepakat untuk bercerai, Eza Gionino mengaku saat ini fokusnya dan Meiza adalah bagaimana menjadi orang tua terbaik untuk ketiga anak mereka. Untuk mengetahui sederet update atau fakta terbaru dari perceraian Eza dan Meiza, maka inilah 5 fakta Eza Gionino legowo berpisah dan pilih whole parenting bersama Meiza Aulia versi Cumi Top 5. Eza Gionino akhirnya memutuskan untuk tidak lagi ngotot mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia Koritha. Ya, bintang sinetron cinta di balik dusta tersebut menyatakan menerima dan mengikhlaskan keinginan sang istri untuk bercerai. Eza, yang juga merupakan ayah dari 3 anak, mengaku memilih untuk pasrah. Ia tidak ingin memaksakan keinginannya kepada Meiza jika memang ia merasa bahwa jalan mereka sudah tidak searah dan perpisahan adalah jalan terbaik. Sudah bertemu. Intinya sekarang gini ya, gitu sekali lagi, saya pengen semuanya baik-baik saja. Dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya, bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya. Karena saya juga tidak mau ya memaksakan kehendak. Karena gini, kita tuh harus satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah mau bagaimana ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya gitu. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga. Jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya. Saya tidak akan mempersulit apapun sekarang gitu. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah ya sudah. Oke, baik, nggak apa-apa. Semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana ada fase atau proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu. Contohlah kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya, oke, mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi ya saya mau bagaimana. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh, mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Meski proses perceraian mereka masih bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, Eza Gionino dan Meiza Aulia Koritha telah mencapai kesepakatan penting terkait hak asuh anak. Ya, disepakati bahwa hak asuh ketiga anak mereka berada di tangan Meiza. Eza menyatakan rasa syukurnya karena Meiza bersikap sangat kooperatif.
karena istrinya memberikan akses penuh dan tanpa batasan waktu bagi Eza untuk bertemu anak-anak mereka. Kesepakatan positif ini dinilai sangat mengutamakan kepentingan terbaik anak. Eza sangat menghargai sikap Meiza yang menyadari betapa pentingnya peran dan sosok ayah dalam tumbuh kembang buah hati mereka. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Ica tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Iya, jadi karena anak tadi kita bawa semua juga ya akhirnya memang ayahnya ya kita kasih akses, dan memang sama sekali nggak ditutup akses. Balik lagi kami tekankan ke media, hanya butuh waktu dan ruang untuk healing self aja klien kami gitu. Dari sisi anaknya ya namanya ke ayah ya gitu ya, tapi dari sisi ayahnya memang sudah 1 bulan ya ada kayak rindu banget lah pasti sama anaknya. Sudah, kita sudah tanda tangan untuk itu semua, intinya itu. Dan sekali lagi saya tidak bisa komentar apapun di luar itu, yang jelas kita sudah sama-sama sign ya gitu, kita sudah tanda tangan untuk itu semua. Selain kesepakatan cerai dan hak asuh anak, Eza Dionino dan Meiza Aulia juga telah mencapai mufakat terkait urusan finansial. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tersebut mencakup kewajiban nafkah anak serta nafkah iddah yang akan diberikan Eza kepada Meiza. Setelah keduanya menjalani sidang perdana di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin 22 September 2025, kuasa hukum Meiza memberikan sinyal bahwa nominal yang disepakati untuk kewajiban finansial tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa proses perpisahan keduanya berjalan secara kooperatif dan damai. Belum bisa kami sampaikan, hanya saja sudah sepakat sesuai kemampuan dari Mas Eja. Satu lagi Ida juga ada kesepakatan tadi dari kemampuan Mas Eja, dan klien kami juga tidak keberatan akan itu. Nominalnya ada puluhan juta? Ya. Puluhan juta ya? Puluhan juta, nafkah idahnya ya? Betul. Seperti yang pengacaranya sudah diucapkan, pengacara dia gitu, bahwa kita sudah ada kesepakatan itu, jadi ya yuk kita jalankan sama-sama dengan baik, udah itu aja. Keputusan berpisah tidak lantas membuat hubungan Eza Dionino dan Meiza Aulia merenggang, terutama dalam hal pengasuhan anak. Meskipun proses cerai masih bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, keduanya telah menunjukkan komitmen kuat untuk menerapkan shio parenting atau pengasuhan bersama demi kepentingan ketiga buah hati mereka. Ya, tentu sikap saling menghargai dan kooperatif antara Eza dan Meiza ini menjadi contoh positif bahwa perpisahan dapat dilakukan secara damai dengan mengutamakan kebutuhan emosional dan tumbuh kembang anak. Eza Dionino sendiri sangat menghargai kebijakan Meiza yang menyadari pentingnya kehadiran sosok ayah dalam kehidupan anak-anak mereka. Ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan ya rekan-rekan media semua, bahwa karena klien kami masih butuh ruang, waktu, dan memang komunikasi dengan Mas Eja kan terbatas, dan semua kan melalui pengacara gitu, sehingga memang untuk komunikasi dengan anak selama 1 bulan memang di hold dulu sambil mengikuti proses yang berlangsung begitu. Meskipun telah menyepakati berbagai hal penting secara damai, proses perceraian antara aktor Eza Dionino dan Meiza Aulia Coritha dipastikan akan terus berlanjut. Keduanya dijadwalkan akan bertemu lagi dalam agenda sidang lanjutan di Pengadilan Agama Cibinong pada 20 Oktober 2025. Sebelumnya, Eza Dionino telah menyatakan pasrah dan menerima keinginan sang istri untuk berpisah
setelah sempat ngotot mempertahankan rumah tangganya yang telah berjalan 7 tahun. Kalau persidangan akan tetap ada, cuman sudah ada bahan yang akan dibawa oleh mediator ke hakim atas kesepakatan tadi. Jadi nggak akan ada lagi perdebatan-perdebatan yang pelik. Untuk sidangnya agendanya? Agendanya tanggal 20 Oktober 2025 untuk sidang berikutnya. 20 Oktober itu sidang untuk menginformasikan hasil mediasi. Bahwa mediasi kan lanjut tetap ke pokok perkara, artinya tidak berhasil untuk rujuk, dan nanti dari mediator akan menyerahkan ke hakim untuk hasil mediasi kemarin seperti apa atau hari ini. 7 tahun itu kan bukan sebentar, waktunya cukup lama, tapi nggak apa-apa, insya Allah bismillah ya gitu, bismillah kita sama-sama bisa jalan semuanya dengan baik, intinya itu. Hikmah dari semua yang terjadi ini, alhamdulillah sekarang sholat saya bisa 5 waktu, ya gitu, alhamdulillah. Saya sholat tahajud juga, dan sholat tahajud itu juga yang membuka pikiran saya gitu ya, membuka pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus banyak sekali gitu loh, banyak kok berkahnya gitu, banyak berkahnya yang bisa saya ambil. Memang Allah ngasih cobaan, tapi sekali lagi Allah pasti tidak akan memberi cobaan yang di luar kapasitas makhluknya ya gitu. Gitu. One, two, three, four, five.